sudah sepuh, yang sudah berumur, yang sudah usia pensiun, melanjutkan apa yang saya sampaikan pertemuan bulan yang lalu, bahwa man aikona bil mauti falahu bil isti'dadi al a'malus sholihah. Barang siapa yang meyakini bahwa kita itu akan mati, maka bersegeralah untuk beramal baik. Ya karena panjenengan ini sudah yakin, kita semua ini sebagai orang beriman kan yakin, Pak. Yakin bahwa kita itu hanya menunggu saat sebetulnya. Meskipun secara teori yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu 60-70. Panjenengan semua yang hadir di tempat ini sudah masuk di radar 60-70 kan? Wa aqallu ma yajuzu dzalik. Siapa di sini yang lebih 70, Pak? Ada? Panjenengan lebih 70? Oh, banyak. Hanya cuma satu, betul berarti? Banyak. 2. Lah, berarti hadis ini betul, Pak. Yang lebih 70. 65 masih. Berarti cuma 2. Berarti betul, Pak. Wa aqallu ma yajuzu dzalik, sedikit yang lebih dari 70. Jadi yang hadir kan sudah 60-70. Pak Johan 59, kurang setahun, Pak. Kurang setahun. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, ini kita harus segera, Pak, berpikir cerdas. Dan panjenengan sudah saya akui, Pak, sudah saya akui aktivitas kita itu, aktivitas panjenengan adalah aktivitas orang-orang yang cerdas. Betul, Pak. Uang kok nempel ke masjid, itu orang cerdas, Pak. Kenapa? Diakui atau tidak, masjid itu salah satu tempat yang bisa membuat investasi atau tabungan akhirat kita tidak akan pernah berhenti mengalir. Itu masjid. Apalagi dengan aktivitas subuh, itu luar biasa, Pak. Luar biasa. Maka malam ini para jamaah, saya ingin mengerucutkan tema kita kepada tawaran bisnis yang dijanjikan oleh Allah. Allah menawarkan satu bisnis, Pak, bisnis niaga yang dijamin tidak akan pernah rugi. Dalam Quran surah Fatir ayat 29-30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Saya tidak akan terlalu dalam ngoncei satu persatu, tapi secara ringkas saja. Innalladzina yatluna kitaballah. Tawaran bisnis dari Allah yang pertama, alladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an. Ayat ini ada kata-kata yatlunah yang merupakan fi'il mudhari'. Sama dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat itu selalu terus-menerus membaca sholawat. Maka ini yatlunah kitaballah, orang yang selalu terus-menerus ngaji, maca Quran. Ngaji, maca Quran. Yang pertama. Yang kedua, wa aqamus shalah, bisnis yang ditawarkan oleh Allah, wa aqamus shalah, mereka itu senantiasa menjaga sholat 5 waktu mereka. Saya tidak meragukan panjenengan dalam hal menjaga sholat 5 waktu. Apa parameternya, Ustaz? Parameternya adalah panjenengan kok kuat subuhan di masjid, maka saya yakin 4 waktu yang lain tidak akan teledor. Itu ukuran sederhana, Pak. Kok orang itu subuhnya di masjid atau subuhnya di awal waktu,
Apa? Kan pada malam ini, yang kita inginkan malam ini adalah outputnya kita keluar dari majelis ini sampai rumah kita kembali semangat buka Al-Quran. Jangan sampai Quran itu hanya sebagai buat pajangan. Jangan sampai Quran itu hanya bisa kita buat sebagai mas kawin. Kan kayak mas kawin Quran itu. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Al-Quran dibayar tunai. Mana pun gak diwoco. Tele dua lemari, wes selesai. Terus, apa yang harus kita butuhkan untuk semangat baca Quran? Nah ini, manusia itu Pak menungso, kulo karo jenengan. Iki wis menungso Pak. Level kita itu nek gak diiming-imingi gak semangat. Nek gak diiming-imingi gak semangat Pak. Contoh, ini di rumah, di tempat saya Pak. Di tempat saya itu adzan Jumat, adzan pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang datang itu cuma dua, calon khotib dan yang adzan. Itu pernah khotibnya itu memvideo. Yang adzan itu di video. Tidak ada uang Pak. Itu adzan pertama loh Pak. Nah, masalahnya begini, masalahnya adalah kita sebetulnya tahu pahala hadir sholat Jumat, cuma kita itu rodok kurang yakin dengan pahalanya. Tenan apa enggak sih pahalanya? Contoh, pahala sholat Jumat itu Pak, sopo wong sing teko jam 10, kalau dibahasakan jam. Teko jam 10, koyok-koyok sedekah untung. Kan begitu bahasa hadisnya itu. Sampai sapa wong sing teko kate adzan pertama, koyok-koyok sedekah endok. Telur. Ya kari delok endok banyak apa endok titik apa endok cecek. Sekarang saya tanya, di lingkungan jenengan Jumatan mungkin di luar Mukhlisin lah. Kira-kira masyarakat itu datang jam berapa, Pak? Adzan kedua, iqomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gubuduk. Adzan kedua rata-rata kan. Gara-gara itu mungkin Pak, tapi gak pasti yakin dengan. Coba sekarang dibalik Pak, jenengan yang jadi takmir musola atau takmir masjid di rumahnya, dia tuh di takmir mana saja, silakan. Hadis ini diterjemahkan secara bebas. Sopo wong sing teko jam 10 bakal oleh sepeda gunung. Dipajang Pak sepeda gunung ini Pak. Coba sing teko setengah 11 oleh beras 10 kilo misalnya. Kira-kira ada gak yang datang jam adzan misalnya? Ya rata-rata kan nih. Berarti ya koyo itu loh Pak, koyo jalan santai. Coba jalan santai. Jalan santai. Kenapa orang banyak ikut? Padahal belum tentu dia ngena. Tuku sak pendel belum tentu. Kenapa? Salah satu faktornya hadiah mesti dipajang. Hadiah utama, surprise, macam-macam. Padahal belum tentu ngenek. Ngenteni hadiah utama dibelani sampai jam 11 gak mulai Pak. Padahal belum tentu ngenek. Barangkali mungkin di tempat jenengan, mungkin sekarang sudah. Saya kemarin lihat video YouTube, Facebooknya Mbak Dahlia, aktivitas Ibnu yang di Panti itu. Itu ada masjid di Panti yang setiap seminggu sekali itu berbagi sayuran. Jadi jamaah turun wis oleh sak kresek, isine timun, lombok, ranti, pokok sayuran lah Pak. Satu jamaah setiap seminggu sekali. Mungkin seperti itu. Jadi uangku semangat, nek subuhan negini mulih wis oleh blonjoan. Ya barangkali perlu dicoba, nggak apa-apa. Berarti tidak ikhlas Pak. Berarti tidak ikhlas dong orang ibadah mengharap pahala. Ikhlas Pak. Kita beribadah mengharap fadilah atau pahala kepada Allah, itu masih masuk radar ikhlas. Buktinya apa? Buktinya sahabat sendiri Pak. Ini levelnya sahabat Pak. Saat Rasulullah menyampaikan pahalanya sholat sunnah rawatib. Tahu sholat sunnah rawatib Pak? Qobliyah ba'diyah. Itu kan ada dua versi sholat rawatib itu Pak. Ada yang 12 rakaat, ada yang 10 rakaat. Kata Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah rawatib
Besok di surga akan dibangunkan perumahan di surga. Di kitab Fathul Bari itu, syarah Sahih Muslim, Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, setelah sahabat tahu hadis ini, ngerti hadis ini, sampai matinya mereka tidak meninggalkan sholat sunnah rawatib. Berarti kan sahabat yuk kepingin ganjaran gitu loh Pak, kepingin pahala, dan tidak masalah Pak. Jadi kan saat ini tanggal tuwek, ini tanggal tuwek aja. Jadi kan genjot duhanya, wakiah, gara-gara tanggal tuwek, silakan. Kok newes tanggal 6 leren mana? Utang akeh, pateng duha wakiah, utangnya akeh soalnya. Nggak apa-apa, utangnya lunas leren nggak duhaan misalnya. Boleh-boleh saja begitu Pak. Coba yang pernah jadi marketingnya umroh, travel umroh. Aduh, statusnya itu Pak, umroh bisa menghapus hutang-hutang. Wah, nggak dimingi-mingi seperti itu loh. Selamat datang yang sudah datang umroh Ibu. Kalau Ibu tidak punya hutang, yang saya ngomong punya hutangnya ini Bu. Gitu, terima kasih Bu. Mudah-mudahan Allah al-umratu bainal umroh kafaratullah. Satu umroh ke umroh yang lain bisa menghapuskan dosa-dosa. Itu kan juga dibuat status. Umroh bisa menghapus dosa, umroh bisa melunasi utang. Akhirnya orang tertarik, langsung rombongan umroh sekeluarga daftar. Masih oleh utang sisan umroh. Jadi boleh Pak, kita beribadah mengharap pahala boleh, dan itu ikhlas. Boleh-boleh saja. Karena level kita masih di situ Pak. Sulit kita mau mencegah atau mau meniru Robiah Al-Adawiyah yang ikhlasnya itu luar biasa. Sulit. Ya sudah. Kita seperti itu saja sudah. Berikutnya para jamaah, ini sesuai dengan apa yang di pertemuan pertama saya sampaikan. Man arada ayyan jua azabal qabri, sapa wong sing kepingin selamat saka urusan kubur, si ayyulazimahu bi arba'ati asya. Maka netepono 4 perkara. Jagalah 4 hal ini. Dan 4 hal ini hampir mirip dengan ayat yang tadi. Yang pertama, fal muhafadzatus shalawat, jogo salat 5 waktu. Yang kedua, wa qiraatul Qur'an, ngaji, baca Quran. Ustaz, apakah baca Quran itu harus dari alif lam mim sampai An-Nas? Sedangkan saya bisanya hanya Yasin. Sudah Pak. Ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu semampu kamu. Semampu kita sudah. Saya tidak menyuruh jenengan harus sefasih Ustadz Gofar, tidak. Tidak Pak. Mampu jenengan yang fasih cuma Yasin, kok cuma Yasin? Seminggu tahlil, akhirnya fasih Pak. Ya wong nek rajin melok tahlil seminggu gak cuma fase, apal. Wis apalnya fasenya cuma Yasin. Ya wis Pak, Yasin saja Pak. Sudah viral, saya bikin status kemarin di Cilacap itu yang longsor Pak, ada satu rumah yang tidak terkena longsor. Saya punya videonya masih, saya simpan. Satu rumah, yang lain rata Pak. Satu rumah ini tidak rata. Ini yang nge-share BPBD Cilacap, yang nge-share video ini. Ditanya kepada tetangganya ngakoni Pak, orang itu setiap malam baca Yasin. Tetangganya Pak yang komentar ini Pak. Tapi bukan berarti orang yang punya rumah yang lain gak tahu maca Yasin, tidak, itu maksudnya Pak. Jangan diartikan seperti itu. Mungkin karena keistiqomahannya benbengi jadi Pak. Tetangganya itu menyaksikan sendiri, nyimak, kerungu, nek orang yang punya rumah itu benbengi ngaji Yasin. Mungkin, saya ngomong masih mungkin, tanda petik ini Pak. Wallahu a'lam. Bisa saja karena istiqomahnya cuma baca Yasin, Allah memberikan keberkahan. Rumah itu satu-satunya yang selamat dari longsor itu Pak. Lainnya roto, ini rumah ini retak saja tidak. Saya punya videonya sekarang. Saya menangkapnya dari ini loh, fadilahnya Yasin seperti itu Pak.
Jadi monggo jenengan bisanya apa? Yasin, silakan Yasin sudah. Sebisanya sudah. Saisone wis, Pak. Enggak perlu punya suara seperti Ustaz Gofar, enggak, sebisanya. Ini. Wal Hakim an Ibnu Mas'ud man qara'a harfan min kitabillah, sapa wong sing maca Quran maka kataballahu falahu bihi hasanatun, akan ditulis pahalanya satu kebaikan. Fal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan itu melipat gandakan 10 pahala. Berarti satu huruf dari kita baca Quran itu 10, Pak. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun. Alif lam mim itu bukan satu huruf. Akan tetapi walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif lam mim. Jadi kalau jenengan ngaji di rumah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Yasin. 20 sudah, Pak. Langsung, Pak. Shadaqallahul azim. 20, Pak. Putune jawab, "Bah, kok cuma Yasin? Mau jadi Ustaz Agus 20." Ini saya ngaji seperti ini, Pak. Langsung memori saya itu masih kecil, saya masih SD di Ajung itu, Pak Irmanto. Di Tribakti itu kan ada Ustaz Yakub, di timur jalan ada Ustaz Ismail Musola. Saya kalau terawih lebih ikut ke Ustaz Ismail ini, Pak. Sudah almarhum, Allah yarham. Itu kalau terawih, Pak, cepat, tapi nggak secepat yang Blitar. Blitar itu kan gerakannya, Pak. Ini tidak, bacaannya. Beliau itu kalau rakaat pertama baca ini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Saya berpikir, woi, alif lam mim, Pak. Ternyata Allahu Akbar. Betul ya, takbir, Pak. Rakaat kedua Al-Ikhlas. Terus begitu. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Berikutnya Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Allahu Akbar. Begitu, Pak. Ya cepet, Pak. Sing diwaca surat iku cuma 20, Pak. 23. Ya cepet, Pak. Tapi gerakannya ya santai. Nek Blitar tuh kan pedot geger nek iku, Pak. Nek mari apa? Gak kena asam urat, gak nutut itu ndak santai, makanya cepet. Nah, saya ketika saat jadi si arek, Pak. Ya apa surat yang diwaca kok cuma Yasin, Alif Lam Mim, Tok Sin Mim itu tok, Pak. Dan ternyata ketika kita sudah tahu, ganjarannya tiba satu huruf 10. Satu huruf 10. Lo kan enak, Pak. Loh, Allah itu kalau menawarkan rahmatnya, ternyata kita berpikirnya begini, Pak. Ternyata